wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh mata kuliah jaringan syaraf tiruan yang kita di sini membuat website Peduli Cegah Stunting. Peduli Cegah Stunting didirikan dengan tujuan utama untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting dan menggalakkan langkah-langkah pencegahannya. Melalui informasi yang tersedia secara jelas dan mudah dipahami, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya stunting pada pertumbuhan anak-anak serta dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan dan juga perkembangan mereka. Selain itu, kami membuat website ini bertujuan untuk memberikan sumber daya dan juga memberikan panduan praktis kepada orang tua, pendidik, dan juga tenaga kerja kesehatan tentang nutrisi yang tepat dan perawatan anak yang baik, dan juga praktik pencegahan stunting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan pendekatan edukasi dan juga advokasi, kami berkomitmen untuk menjadi platform yang aktif dalam memerangi stunting dengan kami membuat website ini, dan juga kami ingin mendorong perubahan positif dalam kebijakan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi pada kesehatan dan juga nutrisi pada anak-anak sejak dini. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga stakeholder yang ada, termasuk organisasi kesehatan dan juga lembaga pendidikan, kami berharap dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia dan juga secara global. Dan juga tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Exol Valery dan juga rekan-rekan saya yaitu ada Ahmad Badri dan juga Alvinto Naroga. Langsung saja saya ingin menjelaskan tentang teknis dari Peduli Cegah Stunting. Peduli Cegah Stunting untuk halaman utamanya yaitu kami ada gambar dan juga ada Peduli Cegah Stunting atau slogan Peduli Cegah Stunting, bangkitkan kesehatan generasi Indonesia. Serta kita ada cek kondisi anak untuk perhitungan perkembangan yang ada di sini. Dan juga kami memberikan berita terkait yang relevan dengan stunting, yaitu ada langsung dari BKKBN dan juga sebagainya. Dan juga kami bisa melihat baca selengkapnya untuk lebih banyak tentang berita-berita yang terkait tentang stunting yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dan yang terpenting kami membuat ini adalah bagaimana cara orang-orang tahu untuk melihat persebaran stunting yang tersebar di Pulau Jawa itu ada di mana, yaitu seberapa banyak dan juga seberapa dikit dari wilayah tersebut. Jadi kita bisa melihat dari warnanya. Untuk warna krem 0 sampai 20 yang di sini. Dan untuk warna orange itu dia 20 sampai 30, yaitu contohnya ada Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, jumlah kasus stunting 27,50. Dan juga untuk yang merah itu dia lebih dari 30, Jawa Timur, Kota Bondowoso, jumlah kasus 32,00. Jadi dengan adanya peta ini, masyarakat dan juga penduduk akan tahu lebih jelas bagaimana dan juga seberapa banyak persebaran stunting yang ada di Pulau Jawa, agar kita lebih aware lagi, lebih memperhatikan nutrisi untuk anak-anak kita di Indonesia untuk bisa mencapai bonus demografi di 2045 nanti. Dan juga untuk ini adalah pie chartnya persebarannya, yaitu ada Banten ada 20, DKI Jakarta 15, dan juga sebagainya. Ini adalah pie chartnya daripada map ini. Dan juga untuk closing statementnya, kasus stunting di Indonesia khususnya di 6 provinsi di Pulau Jawa seperti Banten, DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah menjadi suatu perhatian yang memperhatinkan. Stunting, kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak-anak, memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan mereka. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk
pencegahan dan juga edukasi. Upaya-upaya ini perlu ditingkatkan. Penanganan stunting harus menjadi prioritas nasional dan juga menggandeng seluruh sektor kesehatan, pendidikan, dan juga sosial guna menciptakan strategi komprehensif dan juga koordinasi. Dengan upaya yang berkelanjutan diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah stunting dan juga memberikan masalah depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Juga untuk berita yang ini, setelah saya jelaskan, akan saya berikan selanjutnya penjelasannya kepada Ahmad Badri. Silakan. Mento Naroga ingin menjelaskan edukasi dan kalkulator stunting. Nah, di edukasi ini ada cara-cara agar orang tua tahu cara penanganan stunting. Yang pertama harus meningkatkan gizi pada anak. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Dan di sini ada sumbernya. Lalu ada pemantauan tumbuh kembang anak, dan selalu ada sumbernya di setiap informasi. Nah, di sini ada perbaikan sanitasi, kebersihan, dan ada sumbernya juga. Terus ada pendidikan gizi pada anak, ada sumbernya juga. Jadi kami tidak asal buat chat ini, tapi kami mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mengembangkan program informasi tentang stunting ini. Nah, ini sumbernya, pendidikan pun penting, sumber-sumbernya juga. Nah, ini ada intervensi sektor lintas juga ada. Ini juga ada intervensi yang efektif untuk mengatasi stunting pada balita. Sini ada juga. Lalu sekarang kita ke kalkulator stunting. Nah, di sini kita bisa melihat apakah anak bapak ibu bisa terkena stunting atau tidak. Kita kasih contoh, misalkan ini anak 3 tahun, berat badannya misalkan kita 20, anaknya misalkan kita 70, dan untuk kepalanya kita bisa ke 20. Lalu kita hitung. Nah, di sini ada anak terkena stunting ya. Selanjutnya ini ada button reset. Jika kita klik, nah di sini akan hilang semua. Kita bisa menaruh angka-angkanya lagi ya. Oke, baik, segitu saja presentasi dari aplikasi program informasi stunting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Ahmad Badri dari R86. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana isi codingnya untuk website pegang peduli cegah stunting. Pertama kita akan pergi ke indeksnya terlebih dahulu. Ini adalah live.fcss. Saya menggunakan FCSS pakai version 6 icon. Ini ada Google Font-nya, dan ini adalah link untuk custom CSS-nya. Terus ini adalah untuk upload gambarnya, untuk peduli cegah stunting-nya. Ini adalah hero section, ada neo section-nya. Untuk map section. Terus saya menjelaskan langsung saja ke bagian JavaScript-nya, yaitu menjelaskan map-nya, peta sebaran Pulau Jawa dan part China, pie chart dan bar pie. Oke, bentar. Oke, ini script-nya. Script ini akan menjelaskan untuk peta sebaran Pulau Jawanya. Ini saya mendapatkan lembar dari jendela, mengatur skala warna untuk peta sebarannya, membuat elemen SVG untuk petanya. Lalu saya membuat legenda warna, ya.
penggila warna, terus ada fungsi memahami ketika data siap, menghitung rata-rata IPM-nya. IPM itu maksudnya saya menggunakan CSV. Terus menjelaskan juga fungsi untuk mendapatkan nama provinsinya. Nah ini fungsinya mengembalikan region properties. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan nama kota, dan juga ini sebagai indeks human development-nya. Lanjut, ini adalah fungsi dipanggil saat elemen klik. Jadi ketika peta sebarannya diklik, maka dia akan ngezoom in gitu ya. Lalu selanjutnya ini membuat capainya. Saya menggunakan ini, ada source code-nya, ada labelnya adalah Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jakarta. Ini ada kumpulan di Pulau Jawa. Dan ini membuat jadwalnya ya, sama juga Banten, Jakarta, dan untuk isi sini sesuai data yang ada di JSON. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan ini adalah HTML news, lalu di sini ada education-nya. Ini penjelasannya kita menggunakan diketik secara manual. Kalau news ini kita ini membuat secara pakai link, jadi ketik-ketik dia akan pergi ke website lainnya. Kalau education kita mengisi paragraf-paragraf itu secara manual. Lalu selanjutnya kalkulator. Nah, ini kita itu ada fungsi kalkulator di dalam websitenya. Oke, websitenya dan usia anak, berat badan, dan lain-lainnya. Lalu ini adalah JavaScript untuk kalkulatornya. Nah ini untuk mendapatkan nilai usia, berat badan, tinggi, lingkaran, atau apa namanya, tingkat kepalanya ya kan. Langsung berisi usia, ini usia anak-anak dari 1 sampai 4 tahun. Dan ini untuk berat badannya kita 19, tinggi arahnya sampai 100 cm, lingkarannya sampai 54 cm gitu kan. Terus ini adalah untuk memvalidasi cek apakah usia, berat, tinggi, lingkar adalah angka yang valid. Ini adalah memvalidasi suatu usia dan lain-lain. Selanjutnya cek apakah usia badan datang yang valid dengan mencari indeks dalam usia array. Nah ini adalah untuk scriptnya. Selanjutnya adalah mendapatkan tentang berat, tinggi, lingkar kepala sesuai dengan usia. Lalu yang terakhir ini cek apakah berat, tinggi, dan lingkar kepala berada dalam tanda normal. Ya. Selanjutnya ini adalah tombol JSON-nya untuk bagian peta sebaran pulau-nya. Sama di satu lagi adalah IPM CSV-nya untuk data-data yang kita ambil ditaruh di peta sebaran Pulau Jawa, capainya, dan baca gitu. Oke, itu saja dari saya, Ahmad Badri. Baik, terima kasih kepada Pak Badri dan juga Vinto yang sudah memaparkan dengan sangat-sangat komprehensif, dan juga kurang lebihnya mohon maaf apa yang kita presentasikan semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton dan juga masyarakat semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.